Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah alamin. Selamat berjumpa kembali sahabat Ajmal Ghanim, teman-teman semua, para pemirsa Ajmal Ghanim Channel. Mudah-mudahan Anda semuanya, teman-teman, sahabat semuanya senantiasa dalam sehat walafiat, juga dalam keadaan hidup yang terbaik, serta dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Ajmal Ghanim rahimakumullah, pelanggaran itu memang kerap terjadi dan sudah menjadi bagian dari kehidupan para peserta didik, khususnya di pondok pesantren untuk saat ini. Di antaranya yang kita paham bersama, tentu semua pesantren mempunyai aturan-aturan, mempunyai hukum-hukum tata tertib terkait santri, dan juga tentu saja terkait kegiatan sehari-hari dan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Dalam video di awal tadi kita menyaksikan kejadian ketika ada banyak HP milik santri yang dihancurkan oleh para pengurus, dihancurkan di depan dan disaksikan oleh semua santri yang ada. Yang menjadi pertanyaan adalah, dan itu sudah menjadi diskusi di halayak netizen, banyak komentar saling tumpang tindih terkait kejadian penghancuran HP ini. Ada yang mengatakan bahwa ini sangat berlebihan. Ada yang mengatakan bahwa itu harta orang tuanya, kenapa tidak dikembalikan saja? Ada yang mengatakan bahwa ini zolim. Ada juga yang menyetujui tindakan ini. Lalu sebetulnya bagaimana, apa yang terjadi sehingga kemudian penting atau perlunya para pengurus untuk menghancurkan HP yang ada atau yang masuk ke wilayah pondok pesantren, khususnya wilayah santri, dan itu ilegal, sehingga mengharuskan untuk dihancurkan atau dihilangkan. Teman-teman sahabat Ajmal Ghanim yang dimuliakan Allah, yang semoga Anda semuanya senantiasa berbahagia. Sebetulnya tergantung beberapa keadaan ya. Kalau bagi saya pribadi, penghancuran HP ini tergantung situasi dan keadaan yang terjadi pada saat itu. Karena bukan sebuah keanehan ya, pondok ada aturan tidak diperbolehkan membawa HP, dan itu mungkin hampir semua pondok pesantren menerapkan peraturan seperti itu, bahwa santri tidak diperkenankan untuk membawa alat elektronik, perangkat elektronik, khususnya gadget, HP, tablet, dan sejenisnya. Karena pola pendidikan di pondok pesantren tentu saja berbeda dengan pendidikan umum, pendidikan reguler pada umumnya yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, itu tergantung situasi dan kondisi pada saat itu. Bisa jadi itu kita anggap sebagai sesuatu yang berlebihan, bisa jadi juga itu sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang wajar dan barangkali memang harus dilakukan juga demi ketegasan, demi peringatan keras untuk pelanggaran ini. Karena memang banyak mudaratnya, membawa HP ke pondok pesantren tentu saja banyak mudaratnya, banyak ya menyebabkan ketidakbaikannya dibandingkan kemaslahatannya ketika anak santri membawa HP ke pondok. Bagi saya pribadi, membawa HP ke pondok, santri membawa HP ke pondok memang tidak diperkenankan karena akan membawa dampak tidak baik kepada santri, khususnya dalam hal sisi belajar ya, pendidikan ya, kedisiplinan dan lain sebagainya. Karena akan sangat mengganggu
kekhusyuan belajar, mengganggu kegiatan belajar dan lain-lain. Sehingga kemudian saya setuju bahwa di pondok pesantren tidak diperbolehkan santri untuk membawa HP atau orang tua yang menitipkan HP atau perangkat sejenisnya ke santri atau ke anaknya yang sedang mondok pesantren. Sahabat semuanya, kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa saya setuju dengan aturan seperti ini? Ya tadi, yang pertama karena banyak mudaratnya. Yang kedua, santri akan tidak fokus dalam belajarnya. Yang ketiga, di dalam HP ini, apalagi zaman sekarang ini, zaman internet, zaman global, banyak hal-hal yang merusak. Tentunya, khususnya bagi generasi muda, generasi-generasi yang masih dini ini. Sehingga kemudian dalam dunia pendidikan lebih baik anak-anak jadi perkenankan untuk memegang HP. Baik teman-teman semuanya, kembali ke kejadian atau kembali kepada kasus penghancuran HP yang di pesantren. Saya pribadi berhusnuzon bahwa mungkin itu adalah jalan terakhir, mungkin itu adalah jalan yang paling pahit yang dilakukan oleh para pengurus pesantren. Bisa jadi peringatan pertama sudah disampaikan, atau bisa jadi ketika anak santri tersebut di awal masuk pesantren, tentu sudah ada peringatan, sudah ada peraturan, ada peringatan terkait peraturan bahwa semua santri tidak diperkenankan membawa HP. Saya yakin itu sudah disampaikan ketika di awal dan sudah disetujui oleh wali santri tentunya. Lalu kemudian yang kedua, barangkali sudah terjadi pelanggaran membawa HP sebelumnya dan kemungkinan sudah diberikan peringatan pertama bahwa ini sudah dihukum dengan peringatan pertama terkait pelanggaran membawa HP ke pondok pesantren. Lalu kemudian berikutnya lagi masih melakukan pelanggaran yang sama seperti itu, sehingga kemudian berkali-kali melakukan pelanggaran yang sama, mengambil atau membawa HP ke dalam pondok pesantren, dan itu termasuk pelanggaran yang berat dan pelanggaran yang sangat yang termasuk dalam kategori yang berat di pondok pesantren. Sehingga karena sudah berkali-kali diperingatkan, karena sudah berkali-kali disampaikan termasuk kepada orang tuanya, tapi tetap saja melanggar, dan bisa jadi orang tuanya mendukung pelanggaran tersebut dan memberikan fasilitas atau jalan akses untuk anak-anak tersebut membawa HP ke pondok pesantren. Maka pihak pondok pesantren harus memberikan tindakan yang tegas untuk kejadian ini, karena sudah berkali-kali disampaikan, sudah berkali-kali diperingatkan, dan secara sembunyi-sembunyi anak-anak santri membawa HP ke pondok pesantren dan menyembunyikannya supaya tidak ketahuan dan tidak terjaring sebagai santri yang melanggar. Maka bagi saya sudah sewajarnya ketika pondok pesantren mengambil tindakan tegas seperti itu, merazia, mengambil HP, lalu menghancurkannya di depan para santri. Itu sudah tindakan yang paling akhir, tindakan maksimal di situ, tingkat paling akhir. Karena diperingatkan dengan peringatan yang ringan, sedang, ternyata tidak mempan dan malah terkesan menyepelekan. Oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas seperti itu. Jadi kalau kita berpikir bahwa itu adalah zalim, bahwa perbuatan menghancurkan HP itu adalah terlalu berlebihan, maka sebetulnya itu tidak seperti itu. Maka sebetulnya bagi saya itu tindakan yang cukup wajar, karena tentu saja peringatan sudah berkali-kali berulang-ulang disampaikan. Kan itu hartanya orang tuanya, bukan punya anaknya. Kita tahu, pondok pesantren tentu saja tahu, dan ini juga peringatan untuk orang tuanya para santri, tentu saja, karena sudah memberikan jalan kepada para santri
untuk melanggar dengan memberikan HP, dengan membawakannya HP ke pondok pesantren, sehingga kemudian sesungguhnya itu adalah pelanggaran bersama antara santri dengan wali santrinya. Maka tindakan tegas ini adalah peringatan untuk santrinya dan juga peringatan untuk orang tua santrinya, supaya berpikir bahwa pelanggaran itu pelanggaran berat dan jangan melanggar dan jangan menyepelekan peraturan pondok. Hargai peraturan pondok yang sudah dirancang, yang sudah ditentukan, dirapatkan dengan berbagai hal, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, sehingga kemudian tercetuslah peraturan-peraturan tersebut, khususnya peraturan dalam membawa HP ini. Maka sekali lagi, itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang cukup bijak, yang cukup bisa dimengerti, karena tentu saja penghancuran HP ini tidak serta-merta, ada pertimbangan-pertimbangan yang besar, yang lama, yang dalam untuk memutuskan bahwa perlunya ada penghancuran HP ini sebagai peringatan, khususnya untuk santri dan lebih khusus lagi untuk wali santri yang memberikan peluang dan mendukung anaknya untuk melanggar di pondok pesantren. Dukungannya dengan cara menyediakan fasilitas perangkat HP itu untuk dibawa ke pondok pesantren. Demikian teman-teman, mudah-mudahan pandangan ini netral dan tidak berpihakan, tidak memihak bahwa saya pribadi adalah sebagai pelaku dalam kegiatan pendidikan di pondok pesantren. Tentu saja ini bukan karena saya berada dalam dunia pendidikan di pondok pesantren, tapi memang ini kita hadirkan supaya ada keadilan dalam menilai tentang penghancuran HP ini. Mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bisa diterima. Semoga Anda semuanya senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.